Oke, halo semuanya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua ya dari beta oksidasi. Dan kali ini kita langsung masuk ke tahapan beta oksidasi seperti yang ada di slide. Dapat kita lihat ya, ada 3 tahapan ya. Tahapan 1, stage 2, dan stage 3 seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu secara tanpa melihat enzim dan yang lainnya seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana sih asam lemak itu dapat dipecah ya, dan kemudian kenapa disebut sebagai beta oksidasi kayak gitu. Jadi dapat terlihat dengan jelas ya, misalkan bagian atas ini ya stage 1 ya, itu yang ada garis biru yang memotongnya itu 2 karbon ya kan. Nah disitulah yang dimaksudkan dengan beta oksidasi. Sebenarnya beta itu dimulai dari karbon kedua ya, dari si gugus karboksilnya si asam lemak yang bagian bawah gugus fungsinya ya. Gugus fungsi ini yang bisa menyebut atau bisa memastikan bahwa dia ini benar-benar asam lemak. Karena kalau gugus fungsinya berubah berarti dia bukan asam lemak, seperti itu ya. Itu sedikit kimia. Oke, jadi di sini karena dia potong 2 gitu ya, kita tengok di bagian bawah mungkin lebih tepat. Di situ ada 2 ya, 2 karbon terpotong, kemudian di atasnya juga 2 karbon seperti itu, maka sebutnya beta oksidasi gitu. Dari stage 1 kita lihat di stage 2 ada 8 asetil-CoA. Jadi sebenarnya pemotongannya itu bertahap ya, potong 1, potong 2 sampai di sini adalah asam lemak dengan 16 karbon ya, asam lemak dengan 16 karbon, dan dari 16 itu dipotong 7 kali ya kan. Kita bisa lihat hitung aja di sini 1 2 3 4 5 6 7, karena yang terakhir kan nggak perlu dipotong seperti itu. Dan setiap 2 karbon itu akan menghasilkan asetil CoA, 1 asetil CoA. Dan kan ini ada 8 2 karbon seperti itu, maka ada 8 asetil CoA. Dan asetil CoA ini nanti masuk ke siklus Krebs seperti itu, dan nanti bisa menghasilkan energi lanjut ke tahap ketiga ya, dengan si transport elektron seperti itu, sehingga menghasilkan ATP. Nah itu dia ringkas dari si proses beta oksidasi. Sekarang kita lihat lagi. Nah di sini kita melihat enzim yang berperan dalam proses beta oksidasi ya. Jadi ada 4 enzim ya berperan dalam proses beta oksidasi. Seperti dapat kita lihat di sini, kan ada asil CoA dehidrogenase, ada enoil CoA dehidratase, ya beta hidroksil CoA dehidrogenase, dan juga asil CoA asetiltransferase seperti itu. Dan dari situ, dari masing-masing enzim, misalkan dari langkah pertama, maksud saya dari si enzim yang pertama seperti itu, si asil CoA dehidrogenase, ini nanti akan terbentuk ikatan ganda. Seperti teman-teman tengok di sini, ya, ya, kan yang paling atas ini kan C16, ya kan ini artinya karbon 16 pemitul CoA seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, si CPT1 ya, carnitine palmitoyl transferase 1, yang itu memang berperan untuk menangkap atau memasukkan si palmitoyl ya. Palmitoyl ini si asam lemak dengan 16 karbon seperti itu. Ya, jadi di sini kita tengok ya kan. Nah, di sini si enzim asil CoA dehidrogenase ini akan membuat ikatan ganda ya antar karbon kedua dan ketiga dari gugus CoA seperti itu ya. Dan gugus CoA dan asil CoA, dan dalam prosesnya kita dapat lihat gitu ya, dia menghasilkan FADH seperti itu. Nah lalu masuk ke enoil CoA hidratase, enzim yang kedua. Jadi enzim yang kedua ini dia akan menghilangkan ya ikatan ganda yang baru terbentuk. Jadi tadi si hasil CoA dehidrogenase itu membentuk ikatan ganda, kemudian nanti si hasil si enoil CoA ini dia menghilangkan ikatan ganda dengan memasukkan air gitu ya.
Jadi menambahkan gugus hidroksil ke karbon ketiga dari gugus CoA dan sebuah hidrogen ke karbon kedua dari CoA, ya dari CoA juga seperti itu. Nanti lalu masuk ke langkah ketiga. Itu langkah ketiga, si enzim yang ketiga maksud saya itu si hidroksil asil CoA dehidrogenase. Nah, enzim ini menghilangkan hidrogen pada gugus hidroksil yang baru terbentuk dan akhirnya menghasilkan NADH. Seperti itu. Dan enzim terakhir yang penting di sini di beta oksidasi di mitokondria ya. Ini perlu catat di mitokondria. Karena nanti di peroksisom juga terjadi beta oksidasi, tapi enzimnya ada enzim tambahan seperti itu. Karena dia menghandle atau menghadapi asam lemak yang berbeda. Ya. Oke, jadi enzim yang keempat itu ketoasil CoA thiolase, dia menempelkan grup CoA. Ya, si CoA nempel tuh. Ya kan? Si CoA nempel, ya kan? Pada karbon ketiga lalu menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan asetil CoA yang lebih pendek dari dua karbon sebelumnya. Asetil CoA dan juga asil CoA. Ya, jadi asetil CoA ada terbentuk ini satu, ya kan? Dan asil CoA. Asil CoA ini kita dapat lihat dia menjadi C14. Ya kan? Yang awalnya C16 lalu menjadi C14 dan C14 ini disebutnya sebagai myristoyl. Kalau 16 tadi disebutnya palmitoyl. Seperti itu. Ya, dan kalau diteruskan C14 ini dipotong ya kan jadi di bagian B di sini kita tengok pemotongan hasilkan asetil CoA lagi, C12 dipotong jadi asetil CoA lagi bertahap hingga terakhir terbentuklah asetil CoA juga seperti itu dari asam lemak yang ikatan rantainya ini, yang rantainya jumlahnya genap seperti itu, semuanya menghasilkan asetil CoA seperti yang dapat dilihat di slide. Nah, sekarang kita dapat lihat berapa sih energi yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak ya. Sini kita dapat lihat ya ada enzim-enzim yang lainnya seperti itu, termasuk juga enzim yang ada di siklus Krebs ya seperti itu. Jadi totalnya energi yang terbentuk itu 108. 108 itu tentu saja sangat besar sekali ya. Oke, nah itu dia untuk oksidasi asam lemak yang dia itu saturated ya. Nah, bagaimana dengan oksidasi asam lemak yang unsaturated atau asam lemak yang dia itu tidak jenuh ya, memiliki ikatan ganda. Nah, itu simak di bagian selanjutnya.